Guys, kita sekarang lagi di Satlantas Polres Bogor. Kita mau ketemu sama Kasat Lantasnya Pak Diki Pratama, AKP yang paling ganteng dan paling oke dan paling baik. Untuk kita lihat bagaimana persiapan Nataru daripada Polres Bogor ya, karena Polres ini kan jalur Jagorawi ini jalan tol kan jalurnya presiden. Jadi kita mau tahu sejauh mana proses ataupun daripada kinerja Satlantas Polres Bogor dalam menghadapi Nataru ini. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua dan salam Pancasila. Alhamdulillah hari ini saya lagi di daerah Puncak, daerah Gadok ya, di Gadok, daerah Gadok. Kita lagi melihat suasana yang ada di Gadok Puncak. Ternyata sekarang masih nyaman, tenang, aman ya. Alhamdulillah. Saya berterima kasih juga, kita semua di sini berterima kasih kepada pimpinan di sini di Kasat Lantas dari Pak Diki, AKP Diki. Dan saling kenal semuanya. Beliau ini luar biasa, masih muda, ganteng, keren dan cerdas dan berwawasan. Ya, tapi yang pastinya pasti berwawasan Pancasila. Alhamdulillah. Ya, Pak, saya mau tanya nih. Di sini sekarang kondisi bagaimana Pak? Kan di sini kan aman-aman saja. Nah, kondisi lalu lintas yang ada di Gadok di Bogor itu bagaimana Pak? Coba kita. Ya, jadi memang kalau kita melihat situasi arus lalu lintas di puncak ini cukup dinamis. Nah, tapi dapat kita prediksi di mana selalu terjadi peningkatan masyarakat yang berkunjung ke kawasan puncak ini setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. ya. Walaupun pada hari-hari biasanya juga tidak menutup kemungkinan terjadi kepadatan. Biasanya terjadi kepadatan karena memang di puncak ini secara geografis ya, jalurnya cukup banyak perbukitan, jalur naik turun dengan lebar jalan juga variatif. Jadi ada beberapa titik yang bottleneck. Nah, setiap bottleneck ini jadi hambatan karena ribuan kendaraan yang tiap hari masuk, ditambah lagi peningkatan pada hari weekend. Nah, perlu diambil langkah-langkah yang yang konkret oleh petugas kami di lapangan terkait bagaimana pengaturan mana sih jalur yang harus diprioritaskan. Ya. Itu yang setiap hari yang kita jalankan. Alhamdulillah saya di sini dibantu sama perwira saya, sama anggota-anggota lantas juga yang mumpuni. Total kita 186 personil yang setiap minggu melakukan pengamanan di jalur puncak. Nah, kondisi-kondisi di lapangan apa ya? Kira-kira yang terjadi seperti apa? Kondisi di lapangan ketika menghadapi kemacetan banyak ya, karena kadang-kadang macet sendiri itu tidak serta-merta karena volume saja, tapi banyak juga karena perilakunya dari wisatawan yang mungkin tidak sabar akhirnya mengambil jalur orang lain. Akhirnya terjadi penguncian. Nah ini ketika kita masuk ke puncak ini kita memang butuh kesabaran ekstra. Kita harus mengerti lapangan seperti apa. Tidak bisa kita menerapkan ego kita, saya pengen buru-buru karena memang ya jalur umum ini dimiliki, setiap orang memiliki hak sama di jalur ini gitu. Jadi memang cukup ini ya, cukup tricky bagaimana kita harus menghadapi jalur puncak agar tetap aman dan nyaman bagi buat semua. Pak, saya mau tanya lagi mengenai kondisi kemarin Natal, ya kan? Kemacetan seperti apa dan apalagi mempersiapkan untuk tahun baru ini pasti bakalan macet bukan main kan? Semua pada berlibur gitu kan?
Jadi kan kita kan masyarakat juga ingin mendapatkan kenyamanan, keamanan, ketenangan, akhirnya mereka bisa menikmati suasana tahun baru nih. Betul sekali. Gimana tuh Pak? Jadi memang kalau kita melihat di puncak ramai memang di tahun baru. Jadi ramainya memang di akhir tahun karena puncak ini merupakan tempat wisata. Kalau kita bandingkan dengan mudik lebih ramai di tahun baru karena memang tidak terlalu banyak ya, artinya angka masyarakat yang mudik ke puncak dibandingkan dengan berlibur dengan puncak itu lebih tinggi angkanya yang berlibur. Jadi penanganannya kita ekstra. Dari mulai kemarin tanggal 22 berbarengan dengan operasi lilin swadaya kita sudah mulai. Itu kita dibantu ya dari Brimob, dari BPD, Supramuka, BPBD semua. Apalagi ya kita baru dapat pengumuman ya dari BMKG di mana nanti akhir tahun ada cuaca ekstrim yang harus kita antisipasi. Jadi memang kita sudah siaga semua. Kita diberikan kepada masyarakat karena di puncak ini ketika hujan dia berkabut. Jadi kita hati-hati. Jadi harus hati-hati betul. Perhatikan jarak aman, persiapkan kendaraan dengan prima, fisik dengan prima. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, tentu kita harus persiapkan dengan semua dengan baik. Nah untuk terkait yang tahun baru tahun baru ini juga kita akan mengadakan pengalihan arus dari artian agar mengurangi atau membatasi kendaraan yang naik dari padatan yang start. Itu pas di akhir tahun atau termasuk awal tahun atau gimana? Jadi pengalihan arusnya sendiri dilaksanakan itu 12 jam pada tanggal 31 jam 6 sore ya, sampai tanggal 1 jam 6 pagi. Jadi bagi masyarakat yang akan atau wisatawan yang akan ke Cianjur atau ke Bandung via puncak dapat mengambil jalur Sukabumi atau dari Jombor. Jalurnya masukan yang lebih baik lagi dari saya adalah untuk mengatur waktu perjalanan Anda agar tidak bertepatan dengan jam-jam pengalihan tersebut. Jadi pada masyarakat yang akan mengunjungi puncak agar dapat memperhatikan jam keberangkatan. Terima kasih banget Ya terima kasih banget tadi harapannya dari Pak Diki dengan catatan dari Polres dari Gado ya. Gado apa nih Pak untuk kita semua nih? Harapannya tentu ya kami dari Polres Bogor, terutama Satlantas Bogor mengharapkan kita dapat menjalankan pengamanan ini dengan cara baik, lancar, dan dapat memberikan kenyamanan buat semua. Otomatis kami pasti ingin memberikan pelayanan sangat-sangat prima pada masyarakat agar ketika masyarakat berlakukan perjalanan wisata selama operasi ini dapat sampai dengan tujuan dengan selamat, nyaman, aman, dan tentu saja dapat kembali ke kediamannya juga dengan selamat bersama keluarga. Amin. Pak, terima kasih. Siap. Oke guys, tadi sudah pada dengar semuanya bahwa dari beliau untuk semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan nyaman. Karena saya juga melihat adalah Polri ini kan sangat tugasnya adalah melayani, melindungi, mengayomi. Oke, sampai nanti lagi untuk next vlog kita akan melihat kondisi-kondisi yang ada di daerah Bogor. Dan berikut juga kita akan insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan dan masukan yang baik tentang Pancasila melalui Irjen Pol Martinus insya Allah untuk next vlog. Oke, saya Sandi Tumiwa bersama Kami Diki Pranata. Salam presisi, Salam presisi, dan salam Pancasila.